Ya, baiklah rekan siswa semua. Materi kita kali ini adalah tutorial menggunakan 3ds Max. Untuk pertama kalinya saya akan mencontohkan dan kalian bisa langsung mencobanya dengan syarat bahwa kalian sudah mempunyai software atau aplikasi yang sudah kalian install ke dalam laptop atau komputer kalian. Ya, tanpa basa-basi lebih jauh, kita aktifkan aja software Autodesk 3ds Max 2013 64 bit. Silahkan double klik. Ya, tunggu prosesnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa software 3ds Max ini adalah sebuah software yang digunakan untuk membuat objek-objek 3D dan menjadikannya sebuah animasi yang biasanya digunakan untuk membuat film-film 3D ya, atau objek-objek 3D. Ya, ini tampilan awal dari 3ds Max kita. Untuk pilihan template yang ada di sini kita abaikan saja karena kita nggak pakai template ini, jadi di close ya, silahkan di close. Nah, ini adalah bentuk layout atau lembar kerja di dalam 3D Max. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Di sini ada top ya, objek tampak dari atas, lalu di sebelah kanannya itu adalah front, yaitu objek tampak dari sebelah depan, dan di bawahnya adalah perspektif, yaitu objek tampak dari segala arah ya, bisa dari atas, dari bawah, dari kiri dan kanan. Nah, biasanya kita melihat objeknya di sini. Lalu di sebelah kiri ya, yaitu left, untuk melihat objek dari sebelah kiri. Nah, biasanya para pembuat animator atau animasi 3D itu kurang suka dengan tampilan seperti ini karena layarnya ya kurang besar untuk model perspektifnya. Jadi biasanya para animator itu membuat tampilan layout yang nyaman untuk dilihat. Nah, kita rubah dulu bentuk tampilan layout ini ya. Kita nanti merubahnya, sebelah kiri ada 3, yaitu top, front, left, semua di kiri. Sedangkan satu besar di sini untuk yang perspektif. Oke, bagaimana cara merubahnya? Kita klik aja dari menu ya, ini menu ya, saya nggak usah jelasin lagi ini karena di modul atau materi sudah cukup dijelaskan kegunaan dari menu, lalu tool apa saja. Di sini juga sebelah kanan apa saja itu di modul bisa kalian baca. Ya, ini menu dari edit, lalu tool, group, view, sampai terakhir di tab. Nah, kita bahasnya yang view aja dulu ya, untuk merubah bentuk layout. Klik menu view, lalu di sini ada pilihan view cube.
Yang bagian sebelah bawah maksud saya, klik yang ini biasanya. Nah, ini ada top, front, left, lalu sebelah kanan perspektifnya besar. Ini ya, kolom 3 baris 2, ini dia. Lalu klik apply. Ini tampilannya sudah berubah dibanding yang pertama tadi. Kalau udah, klik OK. Nah, ini tampilan yang terlihat lebih nyaman pada saat kita mengerjakan objeknya nanti. Ya, saya akan menjelaskan dasar-dasarnya dulu untuk membuat objek 3D-nya. Yang kita gunakan biasanya adalah tool yang sebelah kanan, ya. Itu mulai dari create, modify, hierarki, dan seterusnya. Itu udah dijelaskan di buku modul. Lalu geometri. Nah, geometri ini adalah kumpulan dari objek-objek yang mau kita buat. Geometri standar primitif, ya, di sini ada penjelasan standar primitif. Itu isinya ada 10 buah objek, mulai dari box, sphere, silinder, torus, tripod, cone, geosphere, tube, piramid, dan plane. Nah, bagaimana bentuk dari ke semua objek ini? Kita coba satu-satu. Cara membuatnya adalah, misalnya kita mau membuat box dulu aja ya, dari urutan pertama. Box, klik box. Nah, ini otomatis boxnya aktif. Lalu di sini di bawah otomatis juga tampil lengthnya berapa, panjangnya, widthnya berapa, lebarnya, tingginya berapa. Ini bisa kita rubah, bisa enggak, tapi biasanya itu kita buat dulu objeknya, baru kita rubah pengaturannya di sini. Contoh, saya mau buat objek box berada di bagian sini, ya, di kotak grid ini, namanya grid. Saya klik di sini, mouse-nya tetap saya tahan, lalu saya geser ke kanan, lalu ke bawah sedikit. Kalau sudah seperti ini kotak, lepas dan saya naikin ke atas. Mouse-nya dilepas, lalu naikin ke atas, lalu klik sekali lagi mouse-nya sebelah kiri, mouse-nya ya, klik. Ya, nah ini objeknya sudah jadi sebuah objek kotak. Ya, bagaimana cara mengedit objek kotak ini? Misalnya kita mau rubah tingginya, kita genepin 10, lalu widthnya 8, lalu height-nya, tingginya jadi 39 misalnya. Ini kan ada koma-koma ya. Ini, nah, kita klik dulu, select and move. Nah, setelah kita klik select and move, di sini ada sumbu Z. Ya, kalau kita klik lalu kita tarik ke atas, objeknya akan naik ke atas, pindah. Lalu ada lagi sumbu Y yang hijau ini. Kalau kita tarik lagi, dia akan menggeser, ya, bolak-balik. Lalu ada yang merah, itu sumbu Y. Kalau kita tarik, dia menggeser ke depan dan ke belakang seperti ini. Nah, ini kegunaan dari select and move, X, Y, Z gunanya. Ya, gimana cara merubahnya tadi? Kita klik select and move tadi, lalu kita pilih modify. Nah, di sini kita ganti. Jadikan 10, kalau mau bulat-bulat aja angkanya. Kita klik bawahnya langsung,
ya dia otomatis ya mengecil. Di sini jadikan angka bulat 8, di sini angka 39. Roda apa? Nah ini dia agak mengecil, memang nggak kelihatan jauh karena kita kan menghilangkan angka di belakang komanya tadi aja. Nah ini kira-kira objek box yang sudah kita buat. Bagaimana kita ingin membuat objek selanjutnya? Untuk membuat objek selanjutnya, langsung aja diklik ke create ini ya, lalu klik geometri tadi, buat objek yang berikutnya yaitu sphere. Sphere ini untuk membuat objek bulat ya, kita klik, tahan mouse-nya, kita sesuaikan dengan keinginan segini misalnya. Kalau udah lepas ya objeknya seperti ini. Terus kalau mau dinaikin ke atas, klik select and move, sumbunya diklik, tarik ke atas ya seperti itu. Lanjut, silinder seperti apa? Klik, buat di sini agak berjauhan ya biar nggak bentrok nanti. Nah silinder seperti ini, lepas, terus klik, tahan, buat seperti keinginan ya, lepas. Kalau udah sesuai kayak cincin, klik lagi, lepas. Teapot, tempat teh, tempat ya ceret lah gitu bisa dibilang. Klik, tahan terus, lepas. Cone, ini kayak tempat es krim, cone. Klik, lepas, naikin ke atas, klik, tahan, lepas, sesuaikan sudutnya, mau lancip boleh, mau setengah lancip boleh. Kalau udah sesuai, klik lagi, lepas. Lalu geosphere ini hampir sama dengan sphere, tetapi sisinya, buletannya itu agak kelihatan bergerigi ya, jadi dia terbuat dari kumpulan objek segitiga. Ini geosphere. Kalau ini bulat banget, kalau ini ada sudut-sudutnya dikit nggak kelihatan. Kalau kita zoom ya, cara zoomnya scroll aja mouse-nya ke atas, nah seperti ini. Terus pindahin pakai pen view, klik sampai bentuk tangan. Nah ini dipindah. Nah ini ya, tunggu, tahan. Ya ini objeknya ada bentuk garis lurus ya. Nah ini kalau yang ini sphere ini enggak ada. Nah ini bentuknya bulat banget ya, walaupun ada sedikit ya, enggak banyak. Ya seperti itu. Ini kalau jari jauh kelihatan. Nah, pindahkan, select and move, naikin ke atas, tinggi sekali, Z nya juga diklik, geser ke sana. Ya, di sini ada shadownya kelihatan kayak bulan gitu. Seperti itu. Lalu ada lagi tube ya,
tube, klik, tahan mouse-nya. Kalau udah sesuai besarnya lepas, naikin ke atas dikit ya, segini, terus klik ya, naikin ke atas lagi, klik, lepas. Ini tubuh bentuknya. Lalu ada lagi piramid. Piramid itu segitiga yang menjulang ke atas. Nah, seperti ini ya, piramid. Beda dengan cone. Terakhir plane. Plane ini untuk membuat lantai dasar biasanya, buat selebar keinginan. Kalau udah lepas mouse-nya ya, seperti ini kegunaan atau cara membuat objek-objek 3D di dalam 3ds Max. Sebenarnya masih banyak lagi objek-objeknya, tetapi kita bahas yang standar primitif dulu, karena kalau kita klik panah bawah ini, nah ini banyak lagi ya. Silahkan kalian bereksplorasi agar cepat mengerti kegunaan dari masing-masing objek yang ada di geometri. Yang ini ya, yang ini silakan, gratis, paling bayar listrik, gratis, paling bayar listrik ya. Extended misalnya, extended primitive, nah isinya ini Hydra, chamfer box, oil tank, sampai hose ya. Kita bahas di ini dulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana cara membuat animasinya ya. Untuk membuat animasinya itu kita lihat di bagian bawah. Nah, di sini ada yang namanya timeline. Panjangnya dari 0 sampai 100 frame ya. Di sini ada angka 0, 5, 10, 15 sampai 100. Itu disebut dengan frame. Tapi kalau secara keseluruhan dari 0 sampai 100 ini disebut dengan timeline. Kalau satu-satu, misalnya kita klik angka 5, artinya bahwa kita berada di frame 5. Ini di sini ada tulisannya. 10 berarti kita berada di frame 10, 15 dan seterusnya. Oke, itu sedikit pembahasan mengenai timeline dan frame. Sekarang kita coba untuk membuat animasinya bagaimana. Ya, untuk membuat animasi itu tool yang digunakan atau area yang digunakan itu daerah bawah, area bawah. Di sini ada penjelasan play animation, di modul udah saya berikan semua ya. Tinggal kalian aja baca dan mempraktekannya. Nih, saya kasih tahu yang garis besarnya aja. Misalnya saya mau menganimasikan yang ini deh ya, ini saya mau animasikan dia bergerak dari posisi tidur, nanti dia berdiri dan jatuh lagi tertidur ke area sini gitu ya. Dari posisi ini dia berdiri tegak dan jatuh ke posisi ini. Bagaimana caranya? Caranya kita klik di bagian auto ya, auto klik sampai seluruh area ini semua berwarna merah ya.
auto, semua warna merah, artinya bahwa dia siap diberikan animasi. Bagaimana cara memberikan animasi? Tadi saya sudah jelaskan sedikit mengenai frame. Kita saat ini posisinya ada di frame 0, kita geser ke frame 5. Dah, ya, ini ada di frame 5. Langsung aja animasinya. Animasinya sudah kita buat di frame 5. Lalu untuk gerakannya kita gunakan select and rotate. Klik aja select and rotate, klik. Nah, ini kita tarik bagian ini ya, yang berwarna kuning ini ke atas dulu ya, kita turunin ke bawah, dia otomatis berdiri tegak ya. Lalu kita geser lagi timelinenya ke frame 10. Ini misalnya aja ya 10 ya, nanti kalian tidak harus seperti saya, boleh sedikit-sedikit nggak apa-apa, atau kalau mau cepet boleh banyak boleh, tapi ingat gerakannya semakin sedikit ya jarak framenya, itu gerakan animasinya lebih smooth atau lebih halus. Kalau semakin jarang jarak framenya, itu gerakannya kasar. Kalau standarnya sih 55. Udah di 10 kita turunin lagi ke bawah agar objeknya seperti yang kita inginkan, yaitu merubah posisinya. Nah, di sini dulu kita lihat gerakannya seperti apa. Nah, gini dia. Tuh ya animasinya tuh. Nah, lumayan ya. Terus kalau untuk menjalankan di play aja. Play, dia jalanin animasinya karena daerah sini kosong. Ya, lumayan panjang kosongnya. Dari 15 sampai 100 ini kosong. Ya, kita stop. Ya. Dari 15 ke 100 kosong. Nah, tugas kamu adalah tambahkan gerakan animasi agar semua objek ini bergerak. Gerakannya bebas, terserah kamu. Ini mau atas bawah ke, ini mau maju mundur, ini mau terbalik, jungkir balik ya, koprol ke apa, semua itu bebas. Saya contohkan satu lagi untuk gerakan naik turun atau kiri kanan. Kalau tadi gerakannya memutar ya, menggunakan select and rotate. Sekarang gimana caranya menggerakkan objek naik turun? Nah, caranya adalah di frame selanjutnya, yaitu di frame ke 15 tadi ya, kita masukkan animasi select and move. Kita naikin ke atas Z nya ya, terus kita klik lagi di frame 20, naik turun. Nah, seperti itu. Udah selesai. Gampang kan ya? Tuh. Objeknya bergerak. Di 20 mau gerakan yang lain, ini misalnya. Ya udah, gerakin aja deh. Kok lainnya, sorry. Objek ini Z nya mana sampai warna kuning ya. Nah, ini. Nah, naik, maju mundur. Nah, gimana gerakannya?
Udah 3 buah objek tuh yang bergerak semuanya. Kalau kita play, ya udah 3 objek yang bergerak. Ya, ini sebenarnya gerakan gak harus seperti ini, yaitu suka-suka kalian nanti gerakannya. Yang jelas nanti semua objek bergerak. Ya, ini kan hanya sekali gerak aja ke sini ya. Nanti kalian bolak-balik juga bebas. Tapi ingat, manfaatkan framenya hanya sampai 100 di latihan ini. Sebenarnya nanti bisa lagi sih diperpanjang atau diperpendek, tapi untuk dasarnya pengenalan ini ya pakai yang defaultnya aja lah ya. Matikan autonya. Oke. Nah, ini titik animasinya berwarna merah. Ini udah mengandung unsur animasi ini. Jadi kalau kita play pun dia tetap bergerak seperti ini. Paham ya? Saya harap kalian paham. Tugas kalian adalah membuat objek sama seperti yang saya buat ini. Semua objek standar primitif kalian tampilkan. Terus kalian animasikan semua objek ini ya. Kalian buat gerakannya apa, bebas, gunakan tool select and move, select and rotate. Atau kalau kalian udah jago atau udah ada yang paham, ya bebas, pokoknya gerakannya bebas. Oke, jangan lupa komen di YouTube saya dan silahkan ditonton sampai habis dan kumpulkan. Jangan lupa tugas untuk dikumpulkan. Ya, saya rasa sekian dulu untuk hari ini. Salam waskito. Ciao.